الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Majlisul Ilmi, jamaah Majlisul Ilmi rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita kembali mengkaji tentang fiqhus shalah, fikih tentang salat. Dan insyaallah fikih salat kita ini agak panjang. Agak panjang karena banyak pembahasan-pembahasan, karena ini setiap saat dalam sehari minimal 5 kali kita sholat. Itu standar yang wajib dilaksanakan, belum ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka kajiannya agak sedikit panjang. Insyaallah malam hari ini kita memulai dari kemarin sudah syarat, syarat sah sholat. Malam hari ini kita memulai dari rukun sholat. Rukun sholat kita ambil dari madhab Syafi'i. Rukun sholat itu menurut madhab Syafi'i ada 13. Ada 13. Sebelum kita jelaskan atau kita sebutkan ke-13 rukun itu, jadi ada perbedaan antara syarat dan rukun. Perbedaan antara syarat dan rukun. Kalau syarat itu yang berada di luar sholat, itu syarat namanya. Gitu kan? Kemarin kita sudah bahas syarat sholat, syarat wajib, syarat sah. Nah, kalau rukun adalah bagian dari sholat. Nah, itu namanya rukun. Rukun Islam berarti bagian dari Islam. Karena kalau ada bagiannya itu yang hilang, maka Islam tidak sempurna. Ibarat dia itu fazlnya. Fazl itu potongan-potongan. Nah, potongan-potongan inilah yang disebut dengan rukun. Kalau rukun Islam potongannya ada 5 potong. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Kalau haji ada pengecualian, tapi yang 4 ini tanpa pengecualian. Jadi potongannya harus lengkap. Ketika potongannya ada yang hilang, ada yang ngomong bertanya, bagaimana Ustadz? Dia puasa tapi tidak sholat. Berarti ada potongan yang hilang. Ada yang dia sholat tapi tidak puasa. Berarti sama juga ada yang potongan hilang. Begitu juga sholat. Sholat punya rukunnya. Rukunnya menurut madhab Syafi'i ada 13. Ada 13. Kalau Imam Hanafi, madhab Hanafi lebih kurang 18. Hambali ada 14. Tapi kita tidak sebut itu. Kita bahas adalah Asy-Syafi'i. Apa yang pertama? Yang pertama adalah niat. Nah, niat rukun. Niat adalah rukun. Niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri. Nah, berdiri. Kalau dalam kitab ini berdiri pada sholat fardu yang rukun itu. Tapi kepada siapa? Bagi yang mampu berdiri, yang pacak tegak. Jadi rukun apabila itu bagi yang pacak tegak. Ustadz, aku tak pacak lagi, berarti sifatnya tidak menjadi rukun. Lagi ada penjelasan tersendiri. Kemudian membaca Al-Fatihah di dalam setiap sholat. Baik dia
kecuali dia itu punya uzur. Punya uzur. Berarti sudah 4. Lebih ya. Niat, takbiratul ihram, berdiri, Fatihah 4. Kemudian yang kelima, ruku'. Ruku'. Yang keenam, sujud. Ya. Sujudnya 2 kali. Kalau kamu sujud cuma sekali, berarti ada yang hilang rukun berarti itu. Kalau sujud cuma sekali, sujudnya dua kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara dua sujud. Itu juga rukun. Kemudian tasyahud akhir. Tasyahudnya. Ya, tasyahud awal berarti masuk. Kalau tidak masuk dalam rukun berarti sunnah. Tasyahud akhir. Kemudian duduk pada saat tasyahud akhir. Duduk pada saat tasyahud akhir. Kemudian solawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir pada saat duduk. Yang mana disebut tasyahud itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu alla ilaha baru nunjuk asyhadu alla ilaha kaki baru dijelaskan. Nanti kita akan jelaskan kapan dia ngejul ke telunjuk itu kapan. Ya? Ada dak yang mutar-mutar main ini, ada dak. Ada pucuk bawah main ini. Itu kan kaki dia jelaskan. Ini kita baru nyebutkan poin-poinnya dulu. Salawat kepada Nabi. Nah, tasyahud tadi ya, asyhadu alla. Nah, salawat pada Nabi, Allahumma sholli ala. Nah, itu perbedaan pendapat dari sayyidina dan sayyidina ya. Kemudian salam. Dan disebut salam itu yang pertama yang ini adalah salam. Salam rukun. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tertib. 13. Kalau mazhab Hambali 14. Mazhab Hambali 14. Enggak usah kita sebut. Enggak usah kita sebut. Iya. Yo, kalau Hanafi 18. 18. Nah, sekarang di dalam kitab ini ada yang memang di setiap mazhab, 4 mazhab ini ada yang disepakati dan itu semua mazhab ada rukun itu. Semua mazhab ada. Kalau niat jelas, semua berniat. Maka niat itu pasti ada. Cuman memang ada tata cara berniatnya yang berbeda. Niat harus ada. Dan sepakat, 4 mazhab sepakat tempat niat itu adanya dalam hati. Tidak ada Pak yang berniat itu cuman tata cara niatnya yang berbeda. Tapi tempat niatnya sama. Adanya di mana? Nah, ada beberapa rukun yang di sini disepakati. Ada 6 rukun yang disepakati oleh 4 mazhab ini. Dia menjelaskan yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini pada saat orang yang sholat ketika ia sedang berdiri. Berarti pada saat dia berdiri. Itu takbiratul ihram. Pada saat dia takbiratul ihram, yang terdengar
yang dengarnya dewe. Yang terdengar siapa? Kita dewe. Kita ulang lagi. Pada saat takbiratul ihram, yang dengar siapa? Kita dewe. Kecuali kalau kamu imam. Kecuali kalau imam. Jangan terbalik. Kadang-kadang kuatlah makmum kepada imam. Aku tidak ngomong sini. Tidak. Aku tidak ngomong sini ya. Iya. Kalau yang tersinggung mohon maaf. Ini ada dalam buku, kalau kamu tidak percaya maco sini. Iya. Makanya aku lemak bawa buku ini, ketika ini aku maco buku. Iya, bukan pendapat aku. Ada buktinya. Nah, iya. Kalau kamu tidak percaya boleh maco lah ini nah. Iya. Ada bukti dan saksi. Kamulah saksinya galonya. Jadi ketika takbiratul ihram, pada saat berdiri, siapa yang mendengar? Kita deh. Artinya tidak usah Allahu Akbar. Kuatlah makmum. Kecuali tadi ada juga yang menjadi mubalignya. Apa mubalig tadi? Untuk menyampaikan kepada jamaah. Tapi kalau cuman 3 sop ini mana ada mubalig nih ya. Yang perlu mubalig itu di Mekah karena jamaahnya banyak. Nah, jadi pada saat takbiratul ihram, pada saat dia berdiri, itu pada saat dia mampu untuk berdiri. Tapi kalau dia tidak mampu untuk berdiri, maka boleh dia tidak berdiri takbirnya. Boleh dia tidak berdiri. Misal mungkin kaki tadi yang asam urat, yang rematik, yang apa lagi itu? Yang osteoporosis misalnya kan. Nah, ini karena penyakit-penyakit wong muda itu. Iya, penyakit wong muda itu, Pak. Iya, yang asam urat, yang osteoporosis ya kan? Iya. Ini penyakit-penyakit wong 18 tahun gitu. Iya, masih muda kalau. Muda ting-ting, saking mudanya gigi belum tumbuh. Iya. Nah, jadi ketika dia tidak mampu berdiri, maka dia boleh dengan kondisi duduk ataupun yang lainnya. Tapi kalau dia mampu, maka sedang berdiri itulah dia membaca takbir, takbiratul ihram. Nah, ini dengan bahasa Arab, bil Arabiyah, dengan bahasa Arab, Allahu Akbar. Kurasa tidak ada yang sini yang tidak mampu nyebut Allahu Akbar, ya, itu. Dan tidak boleh dengan bahasa yang lain. Karena kalau dengan bahasa yang lain, lokak bermacam-macam. Di Sumsel ini baik ada berapa bahasa, ya. Kalau boleh dengan bahasa macam-macam tadi, iya, Sumsel ini berapa bahasa, belum yang lain, ya. Maka bahasa yang digunakan adalah satu, yaitu bahasa Arab. Dan pada saat dia memulai takbir, itu tidak ada jedah antara mubtada dan khobar. Apa mubtadanya? Allah, khobarnya akbar. Jangan Allah akbar. Jadi dia langsung nyambung. Tidak ada jedah atau jarak, dan juga tidak boleh diam. Allah akbar. Jadi langsung Allahu Akbar. Mohon maaf, ini kita belajar dari yang kecil-kecil, ya. Iya, karena yang kita hadapi adalah orang-orang muda. Ya, iya. Ya, kenapa orang muda ini? Karena gigi belum tumbuh. Kalau gigi belum tumbuh, artinya masih muda. Iya. Gigi masih gigi susu galau ini. Nah, ya. Dan tidak boleh dia terdiam lama antara Allah dengan akbar. Jadi langsung Allahu Akbar.
Ya. Nah, yang ini dilakukan tadi suaranya harus terdengar sendiri kalau itu bukan imam. Maka yang terdengar adalah dia sendiri, ya. Dia sendiri. Tapi kalau dia imam, maka mustahab, disukai, disenangi. Bahkan ada yang mengatakan itu masuk kategori sunnah. Apa? Maka dia harus dengan suara yang kuat, dengan jahar, dengan suara yang kuat, sehingga sampailah terdengar orang yang di belakangnya. Jadi kalau imam suaranya harus kuat, tapi kalau makmum suaranya harus pelan, yang terdengar cuma kita baik. Kita yang takbir, kita yang dengar. Kita yang takbir, kita yang mendengar. Nah, dan takbir ini merupakan rukun bukan syarat. Takbir adalah rukun bukan syarat. Ketika dia rukun berarti bagian dari solat itu. Kalau ada orang yang tidak takbir, nah berarti solatnya tidak sempurna. Tidak sempurna solatnya itu. Nah, maka tidak dikatakan solat kecuali mengucapkan Allahu Akbar. Ya, walaupun dia itu lemah, tidak mampu, ya, mengucapkan takbir, ya. Seperti apa? Jika dia tidak mampu mengucapkan takbir seperti orang yang, mohon maaf, kalau tunawicara, ya, tunawicara, ya, artinya tidak bisa dia mengucapkan dengan kuat, atau dia lemah karena mungkin lisannya, lidahnya ini mengalami sesuatu hal, ya, maka tadi boleh tak mengucapkan takbir Allahu Akbar. Tapi syarat tadi, yang pertama dia tunawicara, tak mampu dia berbicara. Yang kedua, mungkin lidahnya tadi mengalami gangguan, baik itu memang bawaan ataupun mungkin ada penyakit penyebabnya, ya, itu. Tapi kalau dia mampu maka harus dilakukan, dilakukan. Itu. Apa dalilnya? Nah, dalil bahwasanya lafaz Allahu Akbar dalam Al-Quran dikatakan wa rabbaka fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu maka bertakbirlah, ya. Nah, hadisnya apa? Hadisnya miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir. Kunci salat itu, ya, miftahnya. Miftah itu kunci, yaitu bersuci. Kemudian tahrimuha. Tahrim itu artinya memuliakannya dengan membaca atau mengucapkan takbir. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rifa'ah atau Rafa'ah bin Rafi', la yaqbalullahu salatam ri'in hatta yada'al wudu'a mawadhi'ahu thumma yastaqbilul qiblah fayaqulu Allahu Akbar. Tidak diterima oleh Allah salat seseorang sehingga dia berwudu sesuai dengan ketentuannya, kemudian ia menghadap ke arah kiblat dan mengatakan atau mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu. Galak bertanya, ini hadisnya. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Al-Arba'ah dan Tabrani. 4 sunan. Ya. Nah, ada dan Tabrani. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, idza qumta ila sholati fakabbir. Jika engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Takbir.
Dikatakan oleh Nabi SAW, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai' min kalamin nas. Innama hiya tasbih wat takbir wa qiraatul Qur'an. Bahwa sesungguhnya solat ini tidak sah apabila di dalam solat tersebut ada perkataan-perkataan manusia. Apa perkataan manusia itu? Perkataan selain ucapan-ucapan yang dibenarkan di dalam sholat. Itu. Ya. Itu Pak. Kemudian takbir merupakan rukun. Ya. Takbir itu merupakan rukun. Bukan syarat. Takbir itu merupakan rukun, bukan syarat. Dan mazhab Syafi'i tak apa-apa katanya menambah takbir, kalimat takbir dengan alif lam. Allahul Akbar. Itu menurut mazhab Syafi'i. Atau Allahul Jalilul Akbar. Tapi kita pakai yang biasa-biasa baik. Kaget karena kita ni baru belajar, biasalah. Cara orang yang baru dapat ilmu sama orang dapat ilmu kanuragan, baru dapat jurus ninju, anak ninju lah itu. Baru dapat ini jurus ini nak langsung pakai. Jangan dipakai Allahul Akbar tadi, karena kaget menimbulkan permasalahan, menimbulkan pertanyaan. Walaupun itu dibenarkan, ya. Walaupun dibenarkan, pakailah yang lazim dilakukan di tempat kita berada. Sama seperti orang baca dengan qiraat. Kalau tidak biasa di tempat itu, jangan cuba-cuba pakai qiraat. Kalau kamu diomong aliran baru, ya, jadi itu. Itu yang pertama. Jadi rukun yang pertama adalah takbir. Kemudian disyaratkan oleh jumhur al-fuqaha alla yukabbir al-ma'mum hatta yufarrigha imamahu minat takbir. Disyaratkan oleh jumhur fuqaha, mayoritas ahli fikih, jangan dulu takbir untuk makmum ini hingga imam selesai takbir. Jadi selesai kedulu imam takbir, kita baru Ini mayoritas ahli fikih yang ngomong. Jadi menurut mereka, kalau kita takbir sebagai makmum, imam sudah Allahu Akbar, kita baru. Ini kadang-kadang imam baru mak ini belum lah tersebut Allah, kita lama ini pula. Tak katik mesin ni. Kalau iya. Ya. Jadi ketika takbir ratul ihram, selesaikan terlebih dahulu imam mengucapkan takbir, baru makmum juga takbir. Hadisnya ada. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbaru. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Namanya melok di belakang apa bebareng? Kalau melok itu mengikuti itu di belakang apa bebareng? Di belakang, itu ngikut namanya. Kalau di samping, bareng, bukan meloi, bukan ngikuti. Nah kita ini namanya makmum kalau ngikut lah sudah baru kita. Nah, kita jangan salah pengertian. Jadi yang namanya mengikuti itu setelah imam baru kita. Itu hadisnya. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, bukan dibarengi. Ya.
apalagi didahului. Nah, diikuti. Namanya ngikut belakang. Kalau ini berbarengan berarti membersamai. Kalau dia di depan mendahului. Nah, itu Pak. Jadi belajar bahasa Indonesia gitu. Ya. Kenapa? Fa idza kabbara, maka jika dia takbir barulah kita takbir. Sudah dia takbir baru kita takbir. Yang lain juga begitu. Ketika dia ruku, lah sudah dia ruku sampai baru kita ruku. Sudah dia ngangkat sami Allahu liman hamida baru kita melo. Ini kadang-kadang imam belum lah sami Allah kita lah nak mulai pala. Imam belum lah turun badannya nak sujud, kita lah melo sujud. Tidak di sini. Tidak di sini. Ya, bisa sana. Tetapi mazhab Hanafi membolehkan. Mazhab Hanafi baik membolehkan. Yang membolehkan apa? Muqaranatul ma'mum fit takbir wa ghairihi. Muqaranah itu bebarengan. Cuman mazhab Hanafi. Mazhab yang lain, mayoritas ahli fikih yang lain, mereka setelah imam selesai barulah dia melo. Itu yang pertama, takbir selesai. Sekarang yang kedua, rukun yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Berdiri tegak bagi yang mampu. Itu. Di dalam Al-Quran dikatakan waqumu lillahi qanitin. Waqumu dan berdirilah bagi Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala qanitin. Apa qanitin? Muti'in. Apa muti'in? Orang yang taat, patuh. Orang yang khasyi'in. Apa khasyi'in? Adalah orang yang khusyuk. Maka dia berdiri. Hadis dikatakan sallu qa'iman. Salatlah dengan berdiri. Jadi salatnya berdiri. Salatnya berdiri. Wala yajibul qiyam fin nafilah. Tapi itu pada salat yang wajib. Salat yang fardu. Salat yang fardu rukunnya adalah berdiri. Tapi kalau dia salatnya salat sunnah, maka tak wajib berdiri. Yang wajib berdiri itu adalah pada saat dia salat fardu. Salat yang wajib. Kalau dia salatnya salat sunnah, boleh duduk, tidak wajib. Tidak wajib. Fatasihu ma'al qudrah 'alal qiyam, tetapi boleh ketika dia mampu untuk berdiri. Ya, itu. Kenapa? Karena dibangunnya salat sunnah itu supaya diberikan kemudahan. Contoh, salat tarawih itu berat, Pak. Salat tahajud berat. Hitungannya banyak. Tidak usah tarawih, tidak usah jauh-jauh. Tarawih kita ini kapan imam panjang dikit sudah mulai itu ditandoi. Mulai ditandoi. Panggil pengurus masjid. Coba imam itu jangan panjang lagi besok itu. Kalau panjang lagi besok, tidak usah lagi suruh imam. Kita lihat tua kalau. Tapi bukan di sini. Kalau di sini tahan kalau pendek. Masih muda. Ya. Kemudian juga tidak diwajibkan bagi siapa? Bagi orang yang sakit. Juga tidak wajib berdiri kalau sakit. Kaki sakit, lutut sakit, pinggang sakit, gitu kan? Nah, itu boleh dia tidak berdiri. Menurut mazhab Syafi'i, berdirinya itu adalah berdiri dengan tegak lurus. Bukan main. Tegak. Berdiri tegak. Ya, berdiri tegak. Itu. Ya, itu berdiri tegak.
Bukan memiring ke sini, bukan miring ke sana, atau mak ini. Lurus. Kita praktekkan. Jadi sholat itu lurus. Tidak mak ini. Tidak mak ini. Tidak mak ini juga. Ada mak ini. Lurus. Kakinya lebar. Lebih kurang adalah bahasa kita sekilan. Atau lebih kurang 5 jari. Tidak main ini pula. Laju karate pula gitu. Jadi dia sedang-sedang mah. Jadi dia ini namanya tegak lurus itu. Saya mau cak tentera, tegak lo. Tapi bukan ulama ini. Dibuka dikit. Ya lah. Ini tegap. Salat itu tegap. Kapan main-main itu? Tidak lama lagi itu. Iya. Mau maafin tegak tadi. Ya, insyaallah di sini. Karena sini masih muda kalau. Iya. Ya. Boleh dia tidak tegap kecuali ada penyakit. Itu, Pak. Ya. Kalau penyakit boleh. Misalnya sakit pinggang, terpaksa memang harus begitu. Tidak apa-apa. Tapi sakit tidak dibuat sakit. Ya. Jadi dia apa? Harus berdiri dengan tegak. Berdiri dengan tegak. Nah, kemudian apakah dia hal yastarutul istiqlal fil qiyam? Istiqlal itu artinya tidak megang sesuatu, bebas. Istiqlal artinya merdeka, bebas. Pada saat dia berdiri itu apakah dia berdiri bebas? Apa berdiri bebas itu? Tak katik yang menyangganya. Apakah itu menjadi syarat? Maka dikatakan oleh mazhab Hanafi, maka itu yashtarutu lil qadir al istiqlalu fil fard. Jadi disyaratkan, kalau mazhab Hanafi disyaratkan bagi yang mampu berdiri dengan tegak, maka harus bebas dari hal-hal yang menyebabkan dia itu berdirinya ada penyangganya, ada yang harus dia pegang, itu namanya istiqlal di situ. Kalau mazhab Hanafi mengatakan dia disyaratkan. Kalau mazhab Syafi'i tidak disyaratkan, tetapi boleh dia dengan karohah. Boleh dia, misalnya dia tidak mampu berdiri, dia pegang ada tongkat atau ada sandaran, ya, dinding, ya tiang, macam-macam. Tapi alhamdulillah masjid kita ini katik tiang, sehingga untuk menyandar susah. Ya, itu bagi siapa? Bagi yang mampu. Maka bagi yang mampu harus berdiri dengan tegak, harus berdiri dengan sempurna. Maka disebutnya berdiri tegak dengan sempurna. Salat itu harus sempurna berdirinya. Kenapa? Kalau sholat baik sudah mulai miring-miring ini, itu bakal tidak tahan lama itu. Nah, tangannya bergoyang. Tangan yang mana goyang? Oh iya, tangan itu. Kan bersedekap, Pak. Bersedekap. Kalau berdiri dengan tegak itu, artinya tidak goyang-goyang ini. Karena jangan sampai kaki main-main pula laju. Maka tidak menjadi syarat menurut mazhab Syafi'i, tetapi ketika orang itu ada sandarannya, ada penyangganya, pada saat ia mampu berdiri dengan tegak, maka dia diperbolehkan dengan makruh. Boleh tapi makruh. Ya. Itu. Kenapa? Karena yang namanya berdiri itu berdiri dengan tegak tanpa ada yang
menyangga. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ada waktu 5 menit. Ya. Ada waktu 5 menit. Kalau ingin ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada waktu kita mau takbir, di dalam takbir atau sebelum takbir atau mana? Jadi saya informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat mahallul qalb. Adanya di dalam hati. Kapan kita ininya? Berbarengan dengan takbiratul ihram. Itu niatnya, bukan lafaz ya. Bedakan antara lafal niat dengan Kalau yang usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati, ada tamadaan makmuman lillahi ta'ala, itu namanya lafal niat. Tapi kalau niat yang ada di dalam hati, kapan? Muqaranatu ma'at takbir. Bukan lafalnya, bersamaan di dalam hati ini dengan takbir. Iya, muqaranah, berbarengan dengan takbir. Di dalam hati kita niat salat maghrib 3 rakaat melok imam. Itu ada di sini. Jadi dalam hati kita Allah, itu bersamaan dengan niat. Tapi kalau lafal niat, bolehlah tadi diucapkan sebelum itu lafalnya. Itu lafal niat. Tapi kalau takbir niat di dalam hatinya bersamaan dengan takbir. Bersamaan. Ya. Allahu Akbar. Yang tidak boleh itu Allahu Akbar. Tidak boleh. Atau Allahu Akbar. Tidak boleh juga. Tidak boleh Pak. Ya, sesuai dengan kalau Allahu Akbar boleh. Tapi kalau Allahu Akbar salah. Atau Allahu Akbar tidak boleh. Itu. Nah, habis. Ya. Allahu Akbar. Ya. Jadi hati kita ini bersamaan dengan niat kita sholat maghrib. Jadi niatnya dalam hati bersamaan dengan takbir. Lafalnya sebelum tadi. Itu namanya lafaz. Kalau usolli itu namanya lafaz. Yang kita sebut. Karena sepakat, 4 mazhab sepakat mahallun niyah fil qalb. Tempatnya niat itu adanya dalam hati. Tidak ada yang berbeda pendapat itu. Yang berbeda pendapat itu adalah ada yang ditambah lafal, ada yang tak menggunakan lafal. Ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, inginnya panjang tapi ternyata waktu sudah masuk Isya. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Insyaallah pembahasan sholat panjang, Pak. Memang sengaja saya mengganti kitab ya, karena ini hanya tentang sholat saja. Ya, lebih Pak, ini saya 3 tahun yang setiap minggu 3 tahun belum selesai karena siko-siko gitu kan. Nah, insyaallah semoga kita dapat bertemu dan umur diberikan panjang sehingga kita dapat menyelesaikan tentang pembahasan sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita cukupkan pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.